Halo guys, nama gue Starwi Tech, dan di video kali ini kita bakal mereview IM entry level yang menurut gue ini sangat fun, value-nya juga bagus banget, yaitu si CCZ Duet BC04 Pro. Mungkin kalian nggak pernah dengar brand ini ya, karena ini brandnya juga baru dan di Tokopedia gitu masih belum ada, ini gue diimport juga dari luar. Dan gue bisa bilang ini untuk harganya yang kalian bisa cari. Jadi untuk harganya sendiri kalau misal kalian mau beli ini, harganya kalau misal gue lihat di website resminya itu sekitar $29 atau kira-kira sekitar 400 ribuan. Untuk harga segitu, ini udah cukup bagus menurut gue, dan kalau misal kalian mau beli, gue bakal taruh link pembeliannya yang pastinya ada di deskripsi video ini. Dan untuk spek sendiri, kalau mau technical spek, ini gue bakal taruh gambarnya aja di sini. Kalian bisa pause. Terus bagaimana untuk packaging konten? Bisa kita lihat ya, ini IM boxnya kecil sekali, tapi memang nggak butuh banyak. Jadi what is included di dalam box ini, yang pastinya dari earphone-nya, terus yang pastinya dari si kabelnya yang detachable juga, very nice. Terus juga kalian dikasih ear tips, cadangan seperti biasa, dan dikasih manual. Hanya itu aja, simple banget, tapi yang menurut gue untuk harganya itu sangat wajar, dan oke lah, nggak ada carrying pouch juga, gue sih nggak pernah pakai ya carrying pouch. Jadi setelah gue pakai beberapa hari, gue mau bahas bagaimana untuk desain dan build-nya sendiri. Desainnya seperti ini, yang menurut gue cukup keren ya, desainnya dia kayak brush metal gitu. Ini bukan dari metal, tapi kayak brush metal gitu. Desainnya kayak warna metal-metal gitu, pretty good, dan desainnya sih gue suka, simple banget, brandingnya juga, logo brandingnya juga cukup keren, gak norak-norak banget. Desain cukup keren, dan ini dual tone ya, jadi belakangnya tuh kayak ketutup, dan depannya dia kayak semi transparan. Di sini bisa kita lihat ya, di sini transparan, dan di sampingnya di sini ada untuk ear hooknya juga untuk biar lebih bagus fittingnya. Nanti gue bakal bahas fittingnya, karena di sini fittingnya menurut gue one of the best. Jadi kayak dual tone gitu, pretty nice. Dan untuk build quality, si CCZ bilang di sini di boxnya ada tulisannya, dia bilang ini structure-nya bagus, lightweight body, dan wear resistant. Gue bisa bilang lightweight body ini enteng banget, walaupun kelihatan besar, tapi earphone-nya kerasa enteng dan nyaman di kuping. Dan untuk build-nya sendiri juga ini kerasa kokoh. Gue nggak tahu kalau udah ke depannya gimana, tapi untuk beberapa hari gue pakai ini sih kerasanya solid banget untuk build quality-nya. Jadi gue bisa bilang untuk harganya sih ini udah melebihi ekspektasi gue. Terus bagaimana untuk si comfort dan noise isolation? Pertama untuk comfort sendiri, ini gue pakai ear tips bawaan dari si CCZ-nya, jadi yang medium. Untuk kuping gue ini bener-bener enak banget ya, hoki banget. Kuping gue tuh bisa masuk langsung pakai bawaan si earphone-nya. Jadi pakai yang tengah medium itu selalu bisa masuk, jadi nggak usah gonta-ganti ear tips. Dan untuk ear tipsnya sendiri ini sebenarnya simple ya. Dia ear tipsnya bukan ear tips yang mahal, tapi bukan ear tips yang murahan juga. Tapi di kuping gue ini fittingnya for some reason it's really good. Fittingnya ini sangat-sangat enak banget. Ear tipsnya juga ini bisa nge-isolate suara yang bagus, bisa nge-isolate kira-kira kalau misalnya mau dibanding sama IM lain ya, kayak Moondrop 2, atau even IM yang lumayan mahal kayak Truth Ear Hexa atau Tangzhuzuan NV. Gue rasa ini lebih enak untuk nge-seal. Karena nggak cuma ear tipsnya juga yang bagus, isolasinya juga bagus, tapi comfortnya juga, si fitting dari IM housingnya juga ini enak banget, benar-benar pas banget ke kuping, nggak kerasa gede sama sekali, nggak kerasa jumbo kayak misal itu ya, Truth Ear Zero gitu yang kerasa kayak besar banget. Enggak, ini kerasanya pas banget di kuping, nyaman, kayak langsung bener-bener nge-mold ke kuping kamu, jadi kayak kuping-kuping kayak, jadi kayak apa, earphone yang dipasang di F1 gitu loh, kayak mold ke kuping. It's pretty good. Jadi ini fittingnya menurut gue one of the best yang pernah gue pakai, bagus banget, dan isolasi bukan yang terbaik tapi salah satu yang bagus juga. Ini isolasi juga cukup bagus, apalagi untuk harganya ini menurut gue sih bagus banget. Dan selanjutnya gue mau bahas bagaimana untuk si audio graph-nya. Habis itu kita bakal bahas sound quality yang pastinya. Jadi audio graph sendiri seperti ini ya, bisa kita lihat di gambarnya. Gue rasa ini audio graph-nya lebih ke arah U-shape daripada V-shape. Jadi seperti gue bilang, ini IM sangat fun banget, versatile banget. Tapi untungnya nggak V-shape, karena V-shape biasanya walaupun kerasa enak, tapi agak dead inside ya. Tapi kalau ini U-shape, dia masih kerasa lumayan bagus. Sound graph-nya seperti itu. Jadi bagaimana untuk si sound quality si IM ini? Jadi sound quality sendiri, gue bakal bahas positifnya, tapi gue bakal bahas ada satu negatifnya yang gue rasa. Jadi selama gue pakai ini headphone atau IM, bener-bener extremely versatile. Dengerin semua lagu, dari lagu Eurobeat, lagu slow, lagu kayak Yorushika, Yoasobi, Ado gitu yang kayak rock gitu, atau Imagine Dragons, atau misal lagu kayak misal Linkin Park tuh yang lagu barunya, atau even lagu yang smooth kayak Hotel California gitu ya. Amazing. Semuanya tuh kerasa bagus banget. Terutama untuk vokal cewek itu kerasa
hidup, walaupun gak detail banget si layeringnya, tapi kerasa hidup, enak didengar, dan untuk harganya udah sangat bagus banget. Terus bagaimana untuk mid-range? Mid-range memang karena ini U-shape, jadi mid-range-nya agak cukup mundur yang gak on your face banget, tapi udah cukup oke. Seperti gue bilang, mid-range-nya untuk kayak vokal gitu kan, itu kan posisinya di mid-range, terutama vokal cewek, itu di mid-range, vokal cewek cowok. Untuk cewek vokalnya masih bagus, masih oke, karena bisa kita lihat itu tadi di frekuensinya, kita liatin lagi nih, bam. Untuk si vokal cewek yang sekitar tinggi kan, vokal cewek itu agak naik dikit, jadi masih kerasa, masih clear, masih enak didengar. Dan untuk bassnya bagaimana? Bassnya juga nih cukup bagus. Bassnya dia memang U-shape, jadi bassnya memang lebih present daripada suara-suara lainnya, tapi nggak bleber dan nggak overwhelming. Bisa kita lihat itu di grafnya, kita lihat lagi, ini si gak bener-bener nanjak banget, dia smooth banget, jadi bassnya juga masih enak didengar, masih bulat, gak bumi banget, agak sedikit bumi tapi gak bleber kemanapun, masih enak didengar, masih comfortable dan masih oke. Kalau misalnya dibandingin sama ayam-ayam yang basic gitu ya, kayak Truth Ear Zero masih lebih basic di situ. Kalau misalnya dibandingin sama yang murah, kayak Truth Ear Gate gitu masih lebih basic di situ. Ini sih bassnya ada tapi terkontrol. Ya mungkin itu berkat si dynamic driver dan balance armaturnya yang ada di sini, jadi bisa ngebalance satu sama lain ya, that's pretty good. Dan bagaimana untuk treble? Treble bisa kita lihat itu lumayan tinggi di grafnya ya, dia memang U-shape, jadi tinggiin treble, jadi suara-suara instrumen kerasa enak didengar, gak shouty sama sekali, gak bikin sakit kuping, dan overall juga treble oke. Jadi overall ini suaranya bener-bener versatile banget, mau dengerin apapun kerasa enak didengar dan oke, tapi nggak bagus banget, cuma enjoyable gitu, enjoyable, dan untuk harganya pas banget. Dan gue mau bahas sedikit kelemahan, yaitu untuk vokal cowok dan beberapa treble. Jadi pertama untuk vokal cowok. Untuk vokal cowok, karena vokal cowok biasanya lebih rendah, jadi bener-bener di mid banget ya, itu bener-bener kayak lower mid gitu. Jadi kerasa memang kurang maju gitu. Jadi kalau misalnya gue denger lagi video-video kayak MKBHD atau video-video kayak Mr. Mobile gitu, si Michael Fisher, itu suara dia kan suara cowok low, jadi kadang suka agak mundur gitu. Kalau di stage tuh kayak suaranya kayak di belakang antara instrumen. Gue rasa seperti itu. Dan bagaimana untuk tadi gue bilang treble-nya? Treble-nya juga ini di beberapa enak banget kalau dia kan naik. Cuma bisa kita lihat tuh di grafnya lagi nih, dia ada yang turun. Jadi itu kira-kira treble untuk yang kayak suara-suara antara high pitch sama low pitch. Jadi mungkin mid treble ya. Mid treble-nya tuh low, mid treble-nya tuh mid sih, bukan low. Mid treble-nya tuh agak kadang mundur juga. Jadi seperti itu. Jadi masih oke, positioning gitu masih bagus, tapi agak kurang gitu. Nah, untuk soundstage bagaimana? Soundstage sendiri sih ini cukup oke untuk harganya, bagus juga. Dan separasi instrumen juga gue lumayan takjub, ini lumayan bagus separasinya. Gue bisa nunjukin di mana suara-suara si instrumennya, that's pretty good. Tapi ya, seperti gue bilang, cuma untuk si vokal cowok sama si instrumen yang sekitar mid treble itu agak sedikit mundur. Tapi tetap, walaupun tadi gue bilang kelama seperti itu, ini untuk harganya suaranya masih melebihi ekspektasi sih, enak banget. Overall suaranya kerasa smooth, clean, dan enak didengar. Ini benar-benar comfort IM ya, karena ada beberapa IM yang harsh banget di beberapa lagu. Ini semua lagu kerasa comfortable, enak didengar. Jadi menurut gue sih untuk sound quality ini masih bagus banget. Kalau misalnya gue mau rating ya sound quality-nya untuk harganya, gue kasih rating kira-kira A- lah. It's pretty good. Nah, jadi kalau misalnya mau dibandingin gitu sama IM yang harganya mirip gitu, kira-kira ini seperti apa? Jujur gue belum banyak nge-review IM yang range-nya harga 400 ribuan. Jadi kalau misalnya mau di mirip-mirip, ini kira-kira ini suaranya mirip apa ya? Yang paling dekat gue kira sih ini suaranya kayak Truth Ear Zero ya. Truth Ear Zero cuma lebih less bass, kurang bass-bassnya lebih tame, lebih jinak bassnya. Dan gue rasa juga mid range-nya, bukan mid range, treble instrumen yang di mid treble gak se on your face si Truth Ear Zero. Jadi ini lebih tame ya, karena Truth Ear Zero kan pakai double driver juga, jadi itu basic banget. Ini single driver dan balance armatur, jadi masih bisa ngangkat si instrumen-instrumennya dengan baik. Jadi ya mirip kayak Truth Ear Zero sini soalnya, cuma gue rasa lebih comfortable aja. Karena kelemahan yang gue benci dari Truth Ear Zero, kalau misalnya kalian nggak tahu, dia housingnya gede banget. Ini housingnya kecil dan enak banget. Jadi overall, bagaimana konklusinya? Menurut gue sih konklusinya ya, CC Duet BC04 Pro, aduh namanya panjang banget, di harga 400 ribuan sih ini bagus banget. Fiturnya yang paling stand out atau yang paling menonjol dari ini, menurut gue sih nomor satu dari comfortnya. Ini comfortnya menurut gue one of the best IM yang pernah gue pakai. Masuk ke kuping gue langsung enak banget, dan si housing
ayamnya tuh si ininya ya, kepalanya tuh batoknya tuh kerasa bener-bener nancep banget ke kuping. Good. Dan yang kedua pastinya sound quality-nya sangat versatile, sangat smooth, dan juga sangat fun. Fun banget. Jadi ada beberapa ayam yang gue pakai gitu ya, kayak Tang Zhuzuan Envy itu kalau misalnya dengerin lagu, beberapa lagu kadang terlalu analytical jadi kurang fun, walaupun clear tapi kurang fun. Karena fun biasanya butuh bass dikit. Ini bassnya ada, jadi kalau misalnya kalian dengerin lagu soundtrack kayak Iron Man, soundtrack Avenger, soundtrack Need for Speed, itu masih kerasa kayak dentuman-dentuman itu masih hype banget gitu. Tapi nggak sacrifice aspek-aspek lain gitu. Jadi ya, cuma segitu aja sih menurut gue untuk konklusinya. Dan kalau misalnya kalian nyari ayam paruh ribuan gitu, ini menurut gue yang paling comfortable dan suaranya paling versatile. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli ayam ini, seperti biasa gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, dan kalau misalnya kalian punya saran, gue mau nge-review audio apa lagi lainnya, bisa komen di bawah. See you next week, atau see you in another audio review. Goodbye.